kita perjalanan setelah 4 jam tuh. Kota di Jawa Tengah ya. Gitu. Itu jalanan begini nih Bang Jamal nih. Tuh, agak belok begini nih. Dilalah Joni nih supir kayak kesirep ngantuk. Toto ngantuk aja hilang. Nah, itu harusnya dia belok begini, dia lurus. Nah, itu akhirnya langsung jatuh ke sawah Bang Jamal. Jatuh nih. Jatuh. Jadi roda depan masuk ke sawah. Oke. Ya, pas diangkat keangkat. Kita nyalain dulu kan, coba nyalain ada yang pecah apa. Pas dinyalain teriak Bang. Jenazahnya hilang, mayatnya. Petinya hilang. Biasanya 46 nggak begini nih, gitu. Dia ngacir tuh karena perawatannya memang ekstra tuh ambulan kami. Coba dah, lihat keluar atau ke atas. Pas saya lihat keluar ke atas, itu bener masih ngikutin duduk di ambulan. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan hari ini gue kedatangan narasumber guys, seorang pemandi jenazah dari unit forensik di rumah sakit yang besar yang ada di Jakarta. Nah, narasumber kita ini punya pengalaman mistis ketika dia mengantar jenazah ke daerah Jawa Tengah, yang dimana tiba-tiba aja di tengah perjalanan mobil atau ambulansnya ini mengalami kecelakaan dan jenazahnya hilang. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada Om Chandranya. Kita sapa dulu aja. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah baik Bang Jamal. Baik ya Om ya? Insya Allah baik. Oke, Om Chandra ini punya pengalaman nih pada saat nganter jenazah, dan sampai saat di kampung atau di tempatnya itu langsung dicuci mobilnya. Nah, itu kenapa tuh Bang? Ya, karena satu ada kejanggalan, dan di perjalanan juga Bang Jamal itu terjadi agak sedikit insiden atau kecelakaan. Pas sampai rumah duka, itu kampung rumah duka, itu langsung dicuci. Langsung dicuci Iya. sama warga ya? Sama warga. Itu ada 5 orang tuh nyuci ambulan biar bersih semua. Jadi mungkin sebagian warga tahu kalau ambulan ini tuh lagi ada masalah nih, dalam tanda kutip ya? Iya. Nah, tapi unik juga nih, biarpun Om Chandra ini terkenal dengan pemandi jenazah, tapi Om Chandra juga saat ini yang pengalaman ini nih, itu mengantarkan jenazah. Iya, karena gini, jenazah itu kan umur 4 tahun 5 tahun dah tuh, kecil segini aja. Ada peti khusus anak kecil itu, nanti di sana minta dibuka mukanya, nanti ditutup lagi gitu. Ya udah ikut aja gitu kata supir. Udah langsung. Karena ajakan dari supir. Iya. Sebenarnya SOP-nya ketika sudah memandikan balik ke kantor lagi. Nah, tapi ini wah, giliran masih lama kan, ada 3 tuh. Udah giliran saya 2 lagi, udah berangkat lah. Kita lagian kan nggak makan waktu lama gitu ke daerah Wonogiri. Iya, Gajah Mungkur lurus, kita kanan tuh. Oke. Dan lebih epicnya lagi ya, ini gue spill sedikit aja ya. Jenazah yang dibawa sama Om Chandra itu sempat hilang guys, di dalam perjalanan. Nah, gimana ceritanya? Kita bahas ya nanti ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Om Chandra, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, sekali lagi, buat teman-teman nih yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Chandra, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai.
Ya, waktu itu memang lagi piket ya, lagi giliran saya memandikan, tiba-tiba telepon bunyi, masih pakai telepon ini, telepon rumah kan, telepon kantor lah, itu lagi piket, Chan, ada mandiin, dia dari mana? Jakarta Barat. Saya kan kantor saya dulu tuh di perbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, Petamburan. Iya. Oke, berangkat. Tapi mau dibawa keluar kota, mana? Wonogiri. Ya udah, saya bilang, saya ikut nggak gitu. Wah, SOP-nya kan nggak boleh nggak boleh ikut. Tapi ini nggak ada kenaiknya nih ambulan. Iya sendiri tuh si Rino. Emang saya akrab tuh Rino atau saya panggilnya Joni kan. Ya udah, yang meninggalnya anak kecil. Jadi kalau ke luar kota aturannya harus pakai peti, Bang Jamal. Kita ada peti yang ukuran anak kecil ada. Itu sama orang dewasa yang standar tuh ada. Akhirnya kita bawalah sama peralatan pemandian, kain kapan apa segala macam, kita masukin ke mobil L300, berangkat kita ke rumah duka. Itu daerah Jakarta Barat, Selipi kesanaan lah. Deket sih, paling 5 menit dari kantor. Udah, saya memandikan, saya kafankan. Setelah itu sudah bersih lah, saya taruh di peti. Keluarga di sana minta, Mak, nanti di sana dibuka lagi ya kain kafannya atau pocongnya. Kenapa? Ada keluarga yang mau melihat di sana. Itu dia itu punya kedai bakso, mie ayam, itu laris. Wah, banyak yang makan situ. Saya juga tahu tuh. Nah, akhirnya berangkat tuh. Kita kira-kira saya mandiin habis Isya. Ya kalau anak kecil gitu sejam juga kelar ya. Kan karena buru-buru juga mau dibawa keluar kota. 8:30 lah berangkat. 8:30 kita pakai ambulan. Sirene dibunyikan. Keluarga ada yang ikut, Bang Jamal. Kira-kira 5 orang kira-kira. Jadi depan satu L300 kan bisa bertiga di depan. Iya. Nah, di 4 di belakang nih, sama mobil pribadi. Nah, berangkat kita. Iring-iringan nih? Iring-iringan, terus iring-iringan. Dulu tol kita masih sampai ke tol Cikampek, Bang Jamal. Belum ada tol langsung ke ke Solo apa segala macam belum ada. Karena waktu itu pembangunan belum merata ya seperti sekarang. Ada kita keluar Cikampek, ambil kiri, ambil Pantura tuh. Di Pantura terus, jangan pokoknya aman lah, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada. Nah, setelah kira-kira kita perjalanan setelah salah satu kota di Jawa Tengah ya, gitu. Itu jalanan begini nih, Bang Jamal nih. Tuh, agak belok begini nih. Dilalah. Joni nih supir kayak kesirep ngantuk. Toto ngantuk aja hilang. Nah, itu harusnya dia belok begini, dia lurus. Karena kejadian itu cepet ya. Saya nggak sempat peringatin karena di sini sebelah sini dekat jendela ini keluarga, ini saya, ini Rino sebelah kanan saya, Joni. Nah, itu akhirnya langsung jatuh ke sawah, Bang Jamal. Jatuh nih? Jatuh. Jadi sawah kan kalau ini jalan gitu. Sawah kan biasanya turun begitu. Itu roda depan masuk ke sawah. Nyusruk gitu ya? Nyusruk. Roda belakang itu masih. Tapi masih ada warga situ. Akhirnya ada beberapa warga. Kenapa, Pak? Kenapa? Dibuka masih sempat bisa ngebuka, cuman ininya aja terbenam di sawah kan, di lumpur tuh di sawah. Kenapa? Wah, ngantuk saya segala macam. Yang saya khawatirkan yang di belakang, Bang Jamal. Keluarga takut kenapa-napa kan. Yang di samping nggak apa-apa, Pak. Nggak, Pak, cuman kepentok dikit gitu. Tapi nggak berdarah, nggak. Saya bilang, yang belakang aman nggak gitu? Atau kenapa-napa nggak? Nggak kenapa-napa. Itu belum ngeh gitu karena gelap. Kan lampu mobil digelapin gitu. Udah gitu di warga tuh. Pas warga, ayo bantu dulu. Kalau nggak salah mereka minta
bantuan lagi warga apa segala macam. Keluarga juga di belakang tuh pada berhenti, pada bantu juga. Ngangkatnya susah Bang Jamal. Karena chassisnya nih nyangkut. Iya. Apa namanya? Pas depannya itu susah ngangkatnya. Rame-rame mereka di apa namanya? Ada yang begini, ada yang wah, banyak tuh warga. Alhamdulillah warga sekitar situ peduli pada kami. Kami juga kan bawa jenazah di belakang. Kurang lebih 1 jam itu kerja. Itu ngangkat, ada yang bawa balok, apa segala macam. Itu masih digelapin tuh lampu belakang tuh. Oke. Iya, pernah lampu-lampu gitu. Nah, pas diangkat keangkat, kita nyalain dulu kan lampu. Coba nyalain, ada apa? Ada yang pecah apa? Pas dinyalain, teriak Bang. Jenazahnya hilang, mayatnya. Petinya hilang. Peti yang kecil yang buat anak jenazah ya antara 1 tahun sampai 5 tahun tuh hilang. Kita cek kendaraan nggak ada yang terbuka karena pakai AC juga kan. Oke. Iya, nggak ada yang terbuka, cuman di kaca belakang yang 2 gini nih, ini sebelah sini retak dikit. Panik kan, keluarga panik. Pak ini gimana? Saya bilang, loh, masa atau mungkin ada nggak tadi pintu yang terbuka? Nggak ada. Pas nyusruk gitu, pas gitu, nggak ada pintu yang terbuka. Cuma retak segitu dikit. Waktu dibantu sama warga, yang lain nggak pada turun dulu gitu? Enggak, karena takut gimana gitu kan. Saya bilang udah di dalam aja. Tenang aja dulu, karena posisinya begini nih. Itu mereka pada pegangan gitu kan. Itu diinin warga ya hampir sejam lah, nggak sampai sejam, hampir sejam gitu. Pas sudah aman, baru dinyalain, nggak ada. Saya bilang, waduh, gimana nih? Warga tahu, kenapa Pak ribut-ribut? Ini Pak, jenazahnya hilang. Warga di situ juga bingung. Loh, hilang kemana? Tadi bawa nggak? Saya bilang, ya iya Pak, bawa. Ini rombongan jenazah aja ada. Rombongan almarhum. Masa kita bawa mayat bohong-bohongan atau nggak ada mayat kita ini mau memakamkan Pak di daerah Wonogiri. Saya bilang, loh, gitu. Terus pas ini, yaudah kita cari. Pemikiran saya yang masih awam ya, Bang Jamal, keluarnya dari mana? Iya, itu keluarnya dari mana? Keluarnya dari mana? Mentalnya dari mana? Seandainya keluar, itu sempat nyari tuh. Itu sawahnya lebar. Sebelah sana kira-kira ada ya 80 sampai 100 meter, itu semacam kayak kebun gitu, semacam kayak hutan. Gitu. Udah, saya cari tuh di area persawahan gitu. Ayo, Joni nyari gitu. Ayo berangkat gitu. Kita dipinjemin senter kan gitu, sama warga ikut nyari juga. Itu nggak ada Bang Jamal. Saya sampai jatuh ke prosok ya, namanya orang kota ya, lewat lewat pematang gitu kan nggak biasa, gelap lah, langsung jatuh. Itu baju, yang namanya baju itu udah lumpur semua. Ya karena kita berdua nih sama Joni ada rasa tanggung jawab gitu untuk mengantarkan almarhum ini dan keluarganya sampai ke tempat tujuan. Itu saya cari. Lama, ada sekitaran 45 menit saya nyari, itu nggak ketemu. Sempet putus asa Bang Jamal. Keluarga yang iring-iringan itu kemana tuh? Ikut nyari, ada yang ikut nyari. Oh, itu berhenti juga? Berhenti juga. Itu kan di belakang Bang Jamal, di belakang ambulan kan. Pas nyusur gitu, mereka yang pas di belakang ambulan nggak ngelihat ada peti mental. Oke. Nggak melihat ada peti keluar, tahu-tahu dia bruk begitu. Emang dia lihat nih, harusnya dia belok kanan, kok lurus nih. Kata Joni, mantuk banget. Tahu-tahu mata rapet Bang Jamal. Nah, sampai saya, waduh, gimana nih kalau sampai nggak ketemu? Terus saya bilang begini, Joni, coba yuk cari yang di seberang sawah gitu. Masa jauh banget Chan? Ya siapa tahu. Akhirnya komunikasi lah saya sama warga setempat. Saya bilang, Pak, kalau di sana untuk alas apa gitu kan? Saya lupa tuh. Dia bilang, tuh hutan ini, tuh angker. Ya Pak, saya gimana nih Pak? Ini tanggung jawab saya.
boleh nggak temenin? Saya sih nggak berani nemenin ke sana, apalagi udah larut malam, itu udah jam 2-an, mau setengah 3-an. Tolong dah Pak, anterin saya. Saya mau nganterin katanya, tapi saya ada di sawah, nggak masuk ke hutan itu. Saya bilang, ya bareng-bareng aja Pak. Ya saya walaupun saya nanganin mayat ada rasa takut juga Bang Jamal. Ya kan, apalagi di kampung orang gitu, dibilang udah masuk, asumsi saya bahwa hutan itu angker. Saya berusaha, imajinasi saya nggak bermain wow gini-gini, nggak. Saya berusaha sekuat mungkin. Akhirnya, oh udah boleh dah. Asal Bapak tungguin. Maksudnya kalau ada apa-apa saya tinggal teriak. Kalau ada apa binatang apa segala macam kan. Jalan tuh, kita jalan terus disenterin. Udah jalan, Joni nih, lu berdua ya sama gue masuk. Lu aja dah. Gue nungguin sama bapak ini di sini. Aduh. Enteng ini kan. Cuman anak kecil. Iya sih, kalau ketemu, kalau enggak itu saya bukannya ini ya. Saya 50-50, mau ketemu enggak, yang penting saya udah berusaha Bang Jamal. Saya senter terus, akhirnya sampai kita di ujung sawah itu, tinggal naik ke hutan itu. Benar ya Pak, jangan ninggalin saya Pak. Enggak, katanya, agak campur bahasa Jawa kan. Saya nggak ngerti kan Bang Jamal, walaupun ibu saya, istri saya orang Portugal kan ya. Portugal. Iya, Purwokerto turunan Tegal. Ya, saya nggak ngerti. Nggak ngerti kan. Udah gitu, naiklah saya. Terus naik ke ini, saya senterin tuh Bang Jamal. Ya agak merinding juga Bang Jamal situ. Pas saya senter, ada beklebat tuh, putih, set. Gitu. Saya bilang, mungkin daun pisang gitu kan. Beklebat putih, terus saya ini. Nah, ada makhluk besar nih Bang Jamal. Di pohon tuh, pohonnya gede. Terus saya merinding. Nah, di bawah pohon itu, petinya ada di situ Bang Jamal. Iya. Sosoknya ada di dalam hutan berarti. Di dalam hutan, di bawah pohon yang besar, itu ditunggui sama ini sesuatu yang makhluk yang besar, putih, rambutnya putih, badannya putih, kayak albino gimana? Gitu, matanya agak merah memang, tapi nggak merah kayak bersinar, enggak. Saya bilang, aduh, astagfirullahaladzim. Saya senengnya karena petinya ketemu. Takutnya karena ada makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim lah saya. Itu nekat Bang Jamal. Saya bilang, tidak di sini. Gitu. Akhirnya saya terobos, itu buru-buru Bang Jamal. Saya tarik itu agak berat. Itu masih di atas itu tuh. Dia nggak ngambang ya. Duduk di antara dahan yang gede itu. Gitu duduk. Itu tuh ngeliatin tuh Bang Jamal. Saya lari. Saya ambil gitu. Langsung saya taruh sini. Ini senter masih nih. Itu lari Bang Jamal. Setengah lari. Saya balik lagi. Sampai saya teriak-teriak gitu. Joni, ada nih dapat, Joni, ada nih dapat gitu. Udah lu naik nih, bantuin gue. Maksudnya dia bawa gitu. Keadaan saya udah lemes Bang Jamal karena melihat makhluk tersebut. Naik nih Joni gitu. Ajak tuh Bapak gitu. Yang nganterin satu orang. Warga situ yang berani. Iya Chan. Akhirnya yalah nemuin saya, jaraknya paling ada 10 meter Bang Jamal. Dia ini, saya agak jauh, saya lari-larian tuh agak jauh. Udah gantian, saya lemes. Ada apa? Ntar gue cerita dah. Udah yang penting buru-buru gitu. Aduh, angkat tuh sama Joni tuh turun gitu. Pak buruan. Bapak itu udah paham. Udah cepat gitu. Terus kita bawa tuh lewat pematang. Ya saya beberapa kali terjeblos itu. Rino juga, cuman Rino nih nahanin peti. Nah, dilala saya nengok ke belakang nih. Takut-takut makhluk itu ngikut. Pas saya lihat masih ada memang, dia agak melayang tuh. Cuma astagfirullahaladzim, udah cepetan saya bilang. Akhirnya buru-buru kita setengah lari masuk tuh ke ambulan gitu. Di itu masih tuh di tengah sawah tuh. Dia nggak berani ngedeket. Akhirnya saya cerita sama itu, Pak, tolong Pak,
yang saya tadi ngambil jenazah gimana, gini. Pak, saya cuma bisa pagerin. Gitu. Ada orang situ tuh bisa dia. Yang tadi nganterin yang berani itu. Saya cuma bisa magerin, kalau ngusir nggak bisa. Biar aman aja di sini. Selepasnya saya nggak mau tanggung jawab. Waduh. Saya bilang, sebab dia bukan makhluk situ, Bang Jamal. Dia bilang, bukan penghuni hutan itu. Saya kenal penghuni hutan itu, kata orang situ. Aduh gimana? Ya yang penting kita bisa jalan lah. Akhirnya kita jalan tuh. Mesin nggak apa-apa, Bang Jamal. Aman mesin. Yang lain gimana itu keluarganya tuh? Ya yang lain ya saya begitu kalut. Saya cerita cuman sama Rino sama bapak itu aja. Saya takut mereka ketakutan, kalut apa segala macam. Tapi endingnya nanti saya cerita di sana. Oke. Gitu di apa namanya? Di tempat almarhum. Jalan kita Bang Jamal terus gitu. Kata Joni, Jan, agak berat Jan. Udah digas, gue udah gas nih. Tapi nggak mau lari nih mobil. Ini ada apaan nih gitu. Kayak ada yang gimana sih gelandutin gitu. Ada yang nahan mobil. Udah apa sirenenya gede dikit lagi Joni. Emang ngaruh gas sama sirene. Kali gangguannya mental kan gitu. Nggak biasanya nih mobil gini. Saya masih inget tuh. Nomor seri belakangnya emang 46 ya. Biasanya 46 nggak begini nih. Dia ngacir tuh karena perawatannya memang ekstra tuh ambulan kami. Pokoknya setiap bulan tuh di check up ada montir langganan di badan tersebut. Coba dah, lihat keluar atau ke atas. Pas saya lihat keluar ke atas, itu bener masih ngikutin duduk di ambulan. Duduk di ambulan. Si makhluk ini ngikutin. Yang putih tadi. Yang di hutan itu. Yang di hutan itu. Saya bilang, ini gimana? Siram, kata Joni. Udah lu baca apa kayak siram gitu. Gue baca apa nih? Udah baca ayat kursi, siram. Joni ini yang apa namanya, yang ngajarin saya kan. Akhirnya saya bacain ayat kursi. Saya bilang, mas. Saya bilang, pokoknya mas geser dulu lah. Saya bilang gitu. Jangan duduk di sini ya. Sebab tadi saya udah geser kan, saya ngelongok gitu. Udah pak, jangan digeser lagi, saya di ini gitu. Itu saya bacain ayat kursi, saya siram tuh. Itu gini Bang Jamal, ini makhluknya ini ambulan. Dia gilangnya nggak bleb, nggak gitu. Dia cuma begini tuh, ngangkat. Kayak ngambang gitu. Iya, duduk sila. Iya, agak merinding Bang Jamal. Lah itu, nah pas sampai ada di suatu perjalanan, dilalah yang harusnya ke kiri saya, nggak boleh Bang Jamal. Karena ada perbaikan jalan. Kata Joni, gue pernah lewat sini nih. Tembusnya nanti di kota juga gitu. Bener nih Joni, bener. Ya udah dah lewat sini. Nyasar Bang Jamal. Malam-malam tuh. Udah nyasar, kita mau nanya nih. Nggak ada orang. Lewatlah. Kenceng tuh motor. Kita gas tuh. Ini juga ngikutin. Kirain saya tahu. Ini yang belakang yang ngikutin. Wah, tahu jalan pintas nih supir ambulan. Padahal kita lagi nyasar. Dikejar tuh. Terus. Makin lama makin kenceng. Kita kenceng, dia kenceng. Ya motornya? Motornya. Akhirnya karena kita kejar terus, kita tempel, dia berhenti tuh. Sambil ngos-ngosan. Pak, tolong Pak, saya takut. Ternyata dia takut Bang Jamal. Kenceng itu takut. Joni bilang, enggak Pak, saya cuma mau nanya. Jalan ke arah kota kemana? Saya nyasar. Akhirnya, Pak, lain kali Bapak teriak aja gitu supaya saya jangan takut. Orang diikutin ambulan takut juga kan. Dikasih unjuk deh, Bapak lurus, nanti ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi. Terus saya itu nanti ketemu tuh jalur utama. Iya, oh iya Pak, makasih. Akhirnya dia ke kanan tuh, kan pertigaan dia ke kanan, kita lurus gitu. Tapi kita ke kiri, ke kanan, kiri lagi kan itu ininya. Kita berada di situ-situ lagi Bang Jamal. Di pertigaan situ lagi. Jadi muter-muter aja? Muter-muter aja. Itu ada setengah jam. Oke. Udah muter lagi, kok di sini-sini lagi Joni. Akhirnya,
Apa karena ini nih Chan ya bau amis? Kan gitu-gituan demen bau amis sekali Joni. Jadi sebelum lewat situ kita ngelewatin yang namanya sate Tanjung tuh. Daerah Tanjung tuh ada sate, kita berhenti, kita beli sate di situ dan itu nggak habis Bang Jamal. Jadi kata Joni udah simpen buat ntar gitu satenya. Oh, sempat berhenti. Sempat berhenti. Oke, sempat berhenti sebelum kejadian. Sebelum kecelakaan. Sebelum. Oh, oke. Nah, setelah itu coba dah buang, kata saya gitu. Akhirnya dibuang sama dia tuh. Ngikutin apa yang diarahkan tadi. Itu benar, tembus jalan. Saya bilang, ada aja gitu ya, kita kan niat baik apa segala macam. Tapi masih jadi perbincangan ramai di belakang sama di depan, Pak, tadi petinya tembusnya lewat mana? Saya bilang nanti saya jelasin lah. Saya bilang yang penting. Iya pasti aneh. Iya. Yang penting almarhum nih ketemu dari jalan terus ke sana terus Gajah Mungkur kita agak ke kanan tuh. Itu banyak kalau nggak salah tuh desanya banyak yang nanam salak tuh. Oke. Iya. Sampai situ, turun kan kita itu tiba-tiba lewat subuh Bang Jamal. Sampai itu. Ya kan mau agak pagi, tahu-tahu Bang Jamal itu disiram mobil ambulan, dicuci sampai bersih. Ya sama warga, ada 4 orang warga tuh itu nyuci. Saya bilang ini, bagus juga ya servisnya warga sini. Ya perasaan yang awam kan. Gila. Sejak bujek nih, belasan tahun saya ngurusin jenazah, ikut ambulannya sampai dicuci bersih. Sampai dalam udah keluarin semua katanya. Ada tuh yang satu komandoin. Saya berpikir nggak aneh-aneh nggak. Karena senang aja gitu dicuciin. Biasanya kan ambulan masa bodoh. Gitu. Dan akhirnya dikebumikan lah almarhum. Langsung. Okay. Jadi ya cuman sebentar saya buka. Saya belum sempat dibuka. Iya, dibuka jenazahnya ya pada nangis, pada nyium. Anaknya ganteng Bang Yamal. Ganteng loh anaknya ya. Kayak pemain-pemain sinetron cilik tuh. Ganteng tuh. Saya bilang, sayang amat gitu. Nah, setelah dikebumikan, saya istirahat di rumahnya. Akhirnya saya nanya, di sini hebat ya Pak? Kenapa? Sama salah satu yang nyuci ambulan. Saya baru pertama kali Pak, ambulan datang langsung dicuci gitu. Oh itu perintah sesepuh sini Pak. Oh nggak setiap ambulan dicuci, baru Bapak doang katanya dicuci. Saya bilang, loh kenapa? Saya rasa ingin tahu saya ini besar gitu. Joni juga, kenapa ya Jan? Agak tahu. Iseng namanya waktu masih banyak kan saya istirahat. Bisa saya ketemu sesepuhnya ya agak tua lah ketemu. Akhirnya ketemu Bang Jamal sama sesepuhnya ngobrol kita ngopi sambil ngerokok. Akhirnya Pak kenapa dicuci nih mobil gitu? Ada sesuatu deh. Kayaknya yang ngikutin di situ. Makanya langsung saya bersihin biar nanti pulangnya nggak ada apa-apa. Apa nih sesuatunya? Sesuatunya apa? Ada yang ngalamin sesuatu nggak di suatu kejadian nggak di perjalanan? Iya Pak, kita kecelakaan. Jadi masuk dan jenazahnya hilang. Itu banyak tuh di belakang tuh yang pada dengerin gitu, keluarga yang ikut gitu. Jenazahnya hilang. Terus akhirnya ketemu Pak, udah lama kita cari. Terus dibawa lagi. Dan saya bilang di dalam perjalanan juga ada yang pertama saya ambil tuh ada makhluknya juga putih, yang putih gede gitu kan, matanya merah. Terus di jalanan juga sempat ngikutin Pak, duduk di atas ambulan. Saya bilang, itulah yang saya bersihkan Dek. Oh gitu ya Pak, biar makhluk itu tidak berada di ambulan terus Bang Jamal. Jadi dia punya penglihatan batin yang luar biasa Bapak itu. Itu ngelihat masih duduk kan. Di atas tuh masih duduk, disiram gitu. Oh, katanya masih ada di atas. Masih ada di atas. Okay. Ya kita pandangan awam nggak ada Bang Jamal. Semua nggak ada. Dia luar biasa tuh Bapak tuh. Nah, setelah itu dapat penjelasan gitu,
saya mau tahu nih, ini kenapa nih Pak jenazah bisa hilang? Kan dia juga tuh aktornya tuh kan. Dia bilang, iya dia menginginkan anak ini. Saya bilang lagi, saya punya jawaban sendiri masalah kenapa kok bisa tembus gitu. Tapi emang sama jawabannya karena saya kan mau belajar gitu kan sama dia. Dia bilang, Pak kenapa tuh tahu-tahu peti bisa tembus gitu. Iya deh, ketika peti itu dipegang sama dia, nah peti itu sudah masuk ke alam jin, ke alam mereka. Jadi bisa tembus. Kalau belum dimasukin ke alam mereka nggak bisa tembus katanya. Itu dibawa. Untungnya belum jauh. Masih ada perjanjian nih. Saya masih ngorek terus. Perjanjian apa? Akhirnya karena saya desak terus, dibawalah saya ke belakang tuh sama bapak almarhumnya juga. Ternyata Bang Jamal, bapaknya itu usaha atas dasar perjanjian dengan jin. Kayak dia punya penglaris gitu? Iya, punya penglaris, tapi bukan pesugihan dan tidak meminta tumbal awalnya. Tetapi karena dia nih suka nih yang diminta tolong sama bapak, dia suka sama anak ini. Jadi jasadnya pun mau dibawa. Dia kan punya anak 2. Ada lagi itu laki-laki, dia anaknya laki-laki semua itu umuran antara 2,5 tahun sampai 3 tahun gitu. Dia bilang, Pak, gimana Pak? Tolong hilangin, saya takut. Gitu katanya. Waduh, kalau gitu saya nggak bisa Pak. Kata itu. Ngomong bahasa Jawa lah, yang saya nggak ngerti, tapi saya ditranslatein sama yang bapaknya almarhum. Waduh Mas, nggak bisa. Gimana nih Mas? Yang penting kita pulang dulu lah. Kita pulang dulu, nanti kita pikirkan. Gitu. Saya ada kok guru. Insya Allah bisa. Bener. Akhirnya saya pulang tuh. Nggak ada apa-apa Bang Jamal. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sempat ketar-ketir juga saya kan di jalan. Joni kita nyampe nggak nih? Keluarga ada yang ikut juga Bang Jamal di belakang gitu. Karena rame kan. Udah. Sampai rumah, saya pulang dulu kan ke kantor. Agak lecet itu bemper. Oh iya. Ya, bukannya blok, agak lecet, bemper gitu kan. Jadi pertanyaan di kantor, lu kenapa lu gitu? Joni lu kenapa sama si Chandra gitu? Anjir, tiba-tiba lu hilang lu keingatan gue, tau ngantuk. Harusnya gue belok kanan, lurus gue. Akhirnya jatuh gue ke sawah gitu kan. Wah, lu parah lu. Ceritalah di situ. Oh, yang bener iya. Coba cek dah casing, dicek tuh memangnya itu montirnya apa semua. Oh aman, alhamdulillah kan kita pertanggungjawaban sama kantor juga kan. Nah selang beberapa hari dapat telepon ada Pak Chandra katanya ada. Chan ada telepon nih. Gitu dari. Ya Pak, saya yang waktu itu anak saya yang mandikan. Oh iya saya ingat yang beberapa hari ya. Saya bisa main ke rumah nggak? Gitu. Ya udah saya main lah. Waktu itu kan motor masih legenda tuh kan, Astrea legenda, mainlah saya ke situ. Tolong Pak, saya udah mau lepas dari perjanjian, gimana caranya? Saya bilang, ini berat, saya nggak bisa Pak. Ya kemarin kan bilang ada gurunya, bisa lah guru ngajinya nih. Akhirnya, oh udah Pak, bisa, saya hubungi dulu kan, guru saya memandikan juga. Pak Haji, gini, astagfirullahaladzim. Gitu. Pak Haji tolong dah, kasihan. Saya juga nggak tega ngeliatnya. Emang tuh kaya tuh. Warungnya seingat saya tuh, setiap saya lewat situ, macam kayak restoran ya gitu, bukan warung gitu. Tuh rame mulu tuh Bang Jamal. Dia buka siang, tuh habis Isya, sampai jam 9 tuh udah habis tuh. Ngantri itu, apalagi siang tuh orang makan siang tuh bakmi ayam itu makan situ semua. Nah setelah itu datanglah sama Pak Haji, akhirnya dikerjakan Bang Jamal, dikerjakan ini begini gini, ini zikirnya ini dikasih tahu sama guru saya, jalanin akhirnya selang beberapa hari berapa lama itu terlepaslah perjanjian sampai sama guru saya yang mekanismenya guru saya yang tahu, alhamdulillah. Dan sampai sekarang
walaupun tidak ada perjanjian dengan makhluk astral tentang usahanya, alhamdulillah tetap ramai Bang Jamal. Karena masakannya enak. Emang enak aja. Emang enak. Murni enak ya. Murni enak gitu. Tapi ketika saya bilang, kenapa sih pakai gini-gini? Ikut kawan-kawannya. Jadi iya, ikut kawan-kawannya kalau misalkan, lu harus pakai penglaris lu kalau jualan apa biar ini. Tapi memang dasarnya masakannya enak, racikannya enak, tetap ramai Bang Jamal. Iya. Alhamdulillah ya, sampai sekarang pun saya anaknya yang kedua udah gede itu, alhamdulillah silaturahim tetap terjaga. Jadi sampai sekarang saya kalau makan tuh gratis di situ. Bang Chandra ya, makan padahal siap uang gitu. Udah nggak usah gitu. Banyak pelayannya nanya, kok Bapak itu makan nggak ditagih? Itu ada ceritanya. Ada cerita, ada historisnya kata dia. Saya nggak mau cerita lagi, hanya dia dan saya yang tahu. Jangan coba-coba nanya sama dia gitu. Kenapa kata? Mayat aja nggak pernah nanya sama dia. Iya karena dia tahu. Iya benar. Karena dia tahu saya sering mandiin. Jadi kalau saya makan di situ sendiri gitu kan. Kalau buat teman kan gratis nggak enak Bang Jamal. Kalau sendiri saya makan apa segala macam itu pelayan-pelayan ngasihnya agak takut-takut tuh mas saya tuh. Seru gitu karena asumsinya saya sering bedah mayat megang mayat yang hancur apa segala macam atas dasar cerita si bapak tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang masih beroperasi dan tambah ramai walaupun tidak dibantu dengan makhluk astral. Alhamdulillah dia ibadahnya rajin, dia sempat naik haji juga. Alhamdulillah Bang Jamal. Berarti Om Chandra cerita sekarang itu udah izin belum? Kemarin kan makan. Kita makan. Ada nih salah satu podcast mau ngangkat cerita. Ya tapi nama saya, warung saya apa segala macam jangan disebut. Makanya saya nggak pernah nyebut nama, paling bapaknya almarhum. Gitu. Berarti udah diizinin? Udah diizinin kalau ada apa-apa. Saya kok yang ini gitu. Memang pengalaman kita gitu dan mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran bagi yang lain, kata dia begitu. Iya, ada pahalanya juga ya Pak. Iya. Udah lama tuh saya baru mampir lagi, kira-kira 6 bulan nggak ke situ, baru mampir lagi kemarin saya izin. Oke. Nah, Om, kalau untuk maaf ya, anaknya yang meninggal itu ada kaitannya nggak sama penglaris? Enggak, awalnya nggak ada Bang Jamal. Awalnya perjanjian itu antara dia dan makhluk itu nggak ada tumbal. Iya kan nggak ada tumbal. Nggak ada tumbal. Tetapi makhluk itu senang dengan anak tersebut. Nah maksud aku tuh meninggalnya anaknya itu karena si perjanjian ini bukan? Bukan karena sakit Bang Jamal. Memang karena sakit ya. Step. Sakit panas gitu, nggak keburu karena kronologisnya dia di kamar step, orang tuanya nggak ngontrol, toto udah kejang biru gitu, meninggal. Nggak keburu kebawa ke rumah sakit. Cuma pas jasadnya setelah meninggal itu yang diinginkan? Yang diinginkan makhluk tersebut. Oke. Ganteng anaknya Bang Jamal. Iya. Nah, respon keluarga nih ketika pada saat itu ya, gue sih nggak kebayangin ya, karena kan jenazah anaknya hilang nih. Responnya gimana pada saat itu? Respon keluarga sama kayak saya. Bingung, takut, terus ya cemas lah kalau jenazah itu nggak ketemu. Sama kayak saya. Mereka, waduh gimana. Akhirnya menjadi tekanan, pressure bagi saya diri sendiri Bang Jamal. Saya harus tanggung jawab, ini harus ketemu. Iya. Sama saya panik juga sama. Saya sampai rumah keluarga itu dikasih baju salin Bang Jamal. Ya kan saya nyebur ke sawah. Oh iya. Nyebur ke sawah dia dikasih salin. Itu sama Bang Jamal. Apa reaksinya kayak saya pas di kejadian itu sempat ribut mereka kan pakai bahasa Portugal kan gitu. Wah, segala macam. Ya saya dikit-dikit ngerti, dalam hati lebih panik saya nih, saya bertanggung jawab sama supir bawa almarhum ini dengan selamat walaupun sudah tidak ada nyawanya, selamat ke rumah almarhum yang di Wonogiri di kampung. Itu asli Bang Jamal, seandainya nggak ketemu tamat
riwayat saya di pemandi jenazah mungkin. Iya. Nah itu bakalan diupload kalau jenazah hilang apa segala macam, bakalan rame lah tuh. Oke, sayangnya waktu itu belum ada sosmed mungkin ya? Iya belum ada. Orang jalan tol aja kan belum ada. Kita keluar Cikampek ambil kiri tuh arah Pantura tuh lurus gitu. Iya. Situ. Ya, saya nekatnya ngambil pas di hutan itu keingatan tanggung jawab saya, Bang Jamal. Boro-boro berani sama makhluk yang begituan kan. Iya. Walaupun mandi jenazah, saya juga manusia kan ada rasa ngeri apa segala macam. Ya gitu Bang Jamal. Sekelumit ya bagi saya yang membekas. Nah, untuk pengendara motor nih yang ketakutan ketika ditanya, itu dia ketakutan karena kayak takut ditanya atau takut kenapa nih Om? Oh ya, yang ambulan itu dia takut sama ambulan. Ambulan bunyi nguing gitu, dia ketakutan tuh langsung. Karena asumsinya ada jenazah, memang ada jenazah kan. Jadi dia terobos terus. Oh, emang dia takut karena ambulan nih? Entah. Dia bilang gitu, tapi dia ini sih Bang Jamal. Menurut saya nih Bang Jamal ya. Kayaknya dia melihat sosok itu di atasnya, matanya ke atas terus. Saya udah bilang, "Oh ya Pak, makasih." Sama-sama itu motor ditarik. Oh, kemungkinan ngelihat sosok itu juga. Malah ya agak pucat juga, nafasnya tersengal-sengal apa segala macem. Itu Bang Jamal. Nah, ini mengenai hutan atau alas yang tempat jenazah ini ditemukan nih. Iya. Itu hutan atau alasnya itu terkenal nggak? Ya, bagi warga kabupaten tersebut ya, saya nggak sebut ya. Itu memang dulu kejadiannya zamannya G30 SPKI apa segala macam. Itu banyak jenazah PKI itu di situ dan dikubur di situ tanpa dikasih tanda apapun. Nama alasnya maksud aku tuh terkenal gitu. Wah, enggak gitu terkenal. Oh, enggak begitu. Enggak gitu. Tapi terkenal. Emang menurut warga situ udah disakralkan ya. Iya. Angker lah ya. Iya. Kalau yang terkenal kan kayak Alas Roban, Alas Purwo gitu. Alas Purwo. Itu memang kalau di Alas Roban ya saya pernah lewat ambulan situ kan. Chan, bismillah Chan, sholawat gitu pas mau masuk situ. Pas masuk situ, itu ada lagi mobil itu nangkring di pembatas jalan tuh lagi kecelakaan itu. Astagfirullah, emang gelap sih Bang Jamal situ tuh. Di Alas Roban. Iya, pas mau masuk Alas Roban gitu. Ya, dulu sih ya. Dulu mungkin sekarang. Tapi sekarang udah terakhir itu kita ke Semarang. Itu lewat Alas Roban udah enak ya. Semarang gimana gitu ya. Udah aman sih. Nah, ini kalau bokapnya almarhum ini atau ayahnya almarhum ini ngelakuin penglaris itu ritualnya di mana nih? Iya, Bang Jamal, pengakuan si bapak gitu. Dia waktu itu mengadakan ritual di salah satu gunung di Jawa Tengah. Yang jadi di atas gunung tuh. Ya kemungkinan kalau misalkan yang hobi-hobi mendaki gunung, tahulah itu gunung di mana tuh. Jawa Tengah sih banyak sih. Banyak gitu, tapi spesifiknya untuk mengadakan ritual itu mereka paham lah. Oke, paham. Okay. Jadi dia mengadakan ritual di sana dan memang nggak ada perjanjian tumbal Bang Jamal di situ. Penjelasan dari bapaknya almarhum tersebut nggak ada ya, nggak ada tumbalnya katanya. Itu murni penglaris, bukan pesugihan. Kalau pesugihan itu udah pasti ada tumbal, kalau ini enggak. Dia malah naik gunung kan, bukannya masak yang bener ya kan. Udah paling bener ya masak yang bener. Iya, kan, masak. Kalau jualan benar. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ramai kok. Ramai ya, tetap ramai ya. Nanti kapan-kapan kita makan ke sana Bang Jamal. Siap. Kita makan mie ayam ya tadi. Mie ayam bakso tuh. Mie ayam bakso. Enak, mie-nya agak gede-gede, dia bikin sendiri. Iya, nggak pelit ya. Nggak pelit, alhamdulillah. Ada mie ayam bakso tuh pelit gitu. Nah, Om Chandra ini punya satu cerita lagi guys, lebih serem lagi
karena ini berhubungan dengan korban pada saat Om Chandra ditugaskan di sebuah rumah sakit di Jakarta itu Om ya. Jakarta. Ya. Tapi sebelum gue tutup nih Om, boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton mengenai cerita yang tadi udah disampaikan. Pesannya begini, ketika kita memulai suatu usaha, gitu, tolong jangan sampai pakai penglaris atau segala macam. Laris tidaknya dagang jualan kita, apa yang kita dagang itu tergantung kita sendiri, masakannya enak enggak ada. Atau terus juga jangan lupa perbanyak ibadah dan minta sama Allah. Ya kan? Iya karena budu, iya karena stain. Padamulah aku beribadah dan padamulah aku meminta. Jadi ibadah dulu yang benar baru minta. Gitu. Ya berusaha dulu makanannya enak baru minta larisin sama Allah. Iya karena budu, iya karena stain. Padamulah aku menyembah, padamulah aku meminta. Ya kan menyembah itu ya beribadah sama Allah, ikhtiar dulu sama Allah gitu biar dagangannya enak apa segala macam baru minta dilarisin sama Allah, bukan minta dilarisin dengan makhluk-makhluk yang tidak jelas gitu Bang Jamal. Iya benar. Pada intinya menyembahnya jangan salah guys. Menyembah ke Tuhan tapi jangan ke iblis gitu ya. Benar. Itu lebih kejam ke iblis ya. Ya udah untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lantar Malam dan Om Chandra izin pamit. Bye.